Pastor Gail Bonnet-Dewija, Senior Pastor of C3 Church Bali, and I love it. You join us today for our service. We're going to have a great time of worship, of the Word, and just encouragement and His presence. So get ready, open your hearts. Don't forget to get your notepad and books, and communion if we're having communion. Just get it ready and get ready to have a great time. Bless you. Halo saudara, berjumpa kembali di ibadah online kami. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih bagi saudara yang sudah memberi, dan bagi saudara yang ingin memberi, silahkan transfer di rekening C3 Bali dengan nomor yang tertera berikut ini. Dan juga Anda bisa transfer melalui OVO atau link aja. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di doa malam kami setiap Selasa jam 8 malam. Bagi anak-anak muda, silakan bergabung di Unlimited Youth di setiap hari Jumat pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, silahkan hubungi tim doa kami atau hubungi Ibu Sophie dengan nomor yang tertera berikut ini. Demikian pengumuman untuk minggu kali ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name.
Ya, Shalom Sitri Bali, Shalom teman-teman dan juga saudara-saudari yang menyaksikan tayangan ini. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah online Sitri Church Bali. Kami sangat senang bisa bertemu dan bergabung dengan Anda pada hari ini dengan di YouTube, dan kiranya apa yang kita lakukan hari ini semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara. Sebentar kita akan belajar firman Tuhan bersama, dan sebelumnya sebelum mengawali firman ini, pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih, anugerah, pimpinan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian, penyembahan dan mazmur kami. Kiranya itu semuanya Tuhan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar firman Tuhan bersama. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini ya Bapa. Sekiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan, semuanya berasal dari Tuhan. Dan sekiranya setiap jemaat Sitri Bali dan juga setiap saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, semuanya mereka diberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami masing-masing dan kami merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin, amin. Iya saudara, hari ini kita akan belajar bersama dan saya mau nanya dulu kabar saudara bagaimana. Saya berharap kabar saudara semuanya ada dalam keadaan baik dan sehat. Saudara, sehat itu adalah salah satu berkat besar yang Tuhan berikan untuk kita. Karena jikalau kita sehat, kita akan memiliki semangat yang tinggi, kita akan memiliki kegairahan, begitu ya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena beberapa hari yang lalu saya sakit, Bapak dan Ibu, saudara. Saya sakit demam, saya sakit kepala begitu. Namun itu sangat mengganggu aktivitas saya dan juga mengganggu semangat saya begitu ya. Padahal dulu saya ingat waktu saya masih kecil, sekali-sekali ingin merasakan yang namanya sakit. Tahu nggak saudara alasannya kenapa? Karena menurut saya ketika seseorang itu sakit, ini waktu masih kecil ya, ketika seseorang itu sakit, maka fokus perhatian, dimanjakan atau ditanyakan kamu mau makan apa begitu, itu ada pada orang yang sakit begitu. Namun bagaimana dengan jika sakit yang sebenarnya itu terjadi? Jangankan ditanya mau makan apa, jangankan mau ingin sesuatu begitu ya. Makan aja kadang-kadang kita nggak selera. Nafsu makan kita akan sangat menurun begitu ya. Sehingga kekonyolan itu membuat saya kadang-kadang suka mengingat kelucuan itu. Bagaimana seseorang anak kecil ingin sakit supaya diperhatikan begitu ya. Nah, sampai kalau sekarang jangan kalau bisa jangan ada yang sakit begitu, karena saya tahu beberapa hari saya sakit itu begitu sangat tidak mengenakan, membuat semuanya jadi lesu begitu ya, tidak ada kegairahan. Jadi kalau Anda sehat dan saya juga hari ini sehat, ayo kita syukuri itu dan kita melakukan hal-hal yang membuat kita semakin sehat dan bergairah saudara. Karena dengan kita sehat, kita bergairah, saya yakin dan percaya berkat Tuhan akan mengalir untuk kita karena banyak pekerjaan, banyak pelayanan, banyak aktivitas, banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan dan mendatangkan berkat untuk kita. Oke. Teman-teman, kita akan belajar bersama, tapi bukan tentang sakit atau sehat begitu ya. Tapi kita akan belajar bersama, dan hari ini saya ambil judulnya adalah berhati kuat, ya. Karena gereja kita tahun ini mendengungkan tentang yang namanya stand strong, ya, tetap
tetap kokoh begitu saudara. Dan hari ini kita akan belajar dan saya ambil judulnya berhati kuat. Di dalam melayani, hendaklah kita kuat dalam melayani Tuhan, melayani sesama, melayani komunitas, melayani gereja kita. Hendaklah kita juga kuat dalam menanggung penderitaan, ya. Dan juga hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah kuat di dalam bertempur. Ya, kalau sekarang pemerintah kita saat ini lagi gencar-gencar dan mungkin kita bertempur melawan COVID-19 dengan melakukan begitu banyak protokol kesehatan dan juga dengan kegiatan vaksinasi, saudara. Itu adalah satu kegiatan ataupun satu fighting pertempuran yang sangat hebat yang pemerintah kita saat ini lakukan. Jadi mari kita dukung bersama akan hal itu. Nah, kita akan belajar bersama dan kita akan baca firman Tuhan. Mari kita buka semuanya di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Sekali lagi di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Saya bacakan saudara. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membukakan mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara, ini adalah surat yang dibuat oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus, dan ini lebih membicarakan tentang bagaimana seorang prajurit, saudara. Kita tahu sekalipun seorang prajurit dipersenjatai dengan sangat baik secara jasmani, tetapi jika di dalam batinnya dia tidak memiliki hati yang baik, maka perlengkapan senjata jasmani itu akan memiliki manfaat yang sedikit. Oleh karena itu, biasanya kalau penerimaan prajurit ditanya, salah satu syaratnya itu adalah seseorang harus sehat jasmani dan rohani. Begitu ya. Jadi, kenapa? Karena di medan pertempuran tidak hanya tentang senjata saja yang perlu kita andalkan, tetapi hikmat daripada Roh Kudus kita sebagai umat Tuhan itu juga hal yang sangat penting
di dalam medan pertempuran, saudara. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus menjelaskan secara rinci perlengkapan rohani atau perlengkapan senjata untuk menyerang dan juga untuk bertahan bagi kita sebagai umat pilihan Tuhan. Ada 6 perlengkapan rohani yang disebutkan di sini. Yang pertama itu ikat pinggang kebenaran. Yang kedua baju jirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, dan yang keempat perisai iman, kelima ketopong keselamatan, dan yang terakhir pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, yang pertama ini adalah ikat pinggang kebenaran. Kita tahu bahwa ikat pinggang itu adalah salah satu aksesoris yang vital, terutama untuk kaum laki-laki begitu ya. Kalau pengalaman saya pribadi, ketika saya misalnya mau pergi bekerja atau pergi ke satu acara yang sifatnya formal, ataupun misalnya pergi ke satu tempat yang sifatnya resmi begitu ya, saya biasanya dan wajib mengenakan yang namanya ikat pinggang, saudara. Karena saya tahu dengan memakai ikat pinggang tersebut itu meningkatkan kepercayaan diri kita, begitu ya. Nah, sama juga pada ayat ini. Ikat pinggang itu ikat pinggang kebenaran. Kebenaran di sini mengerucut pada tokoh yang sangat kita kagumi sebagai juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus sendiri, di mana di dalam Yesaya 11 ayat yang kelima dikatakan bahwa Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada ikat pinggang. Ini menunjukkan bagaimana ketika seseorang telah dipasangkan ikat pinggang kebenaran, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, itu yang akan membuat kita semakin kuat, semakin percaya diri untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus. Yang kedua, saudara, baju jirah keadilan. Kalau baju jirah keadilan itu melindungi baju yang melindungi bagian tubuh. Jadi yang melindungi bagian tubuh, saudara, yang sifatnya itu bagian tubuh yang lunak, yang vital seperti jantung, hati, dan juga beberapa organ pencernaan lainnya. Ini menunjukkan bagaimana baju jirah keadilan ini untuk melindungi organ-organ penting di dalam tubuh kita. Keadilan Kristus diletakkan kepada kita merupakan baju jirah untuk membentengi hati kita. Karena kadang-kadang keadilan itu kan sulit dinilai ya. Bisa jadi adil bagi orang lain, namun belum adil bagi seseorang, ataupun adil bagi komunitas ini, namun belum tentu adil bagi komunitas yang lainnya. Namun dengan baju jirah keadilan di dalam Tuhan, keadilan itu semuanya sama, ya. Dan yang ketiga itu adalah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau kasut ini berbicara tentang kaki, saudara, berbicara tentang sandal, sepatu, begitu. Jikalau dengan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera ini melekat pada kita, maka saya yakin dan percaya bahwa Injil Tuhan akan mudah tersebar kemanapun kita melangkah. Jadi ketika kita pergi, ketika kita melangkah menggunakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, marilah kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan kasut ini
menyiratkan keadaan hati kita untuk siap dan memiliki tekad untuk setia kepada Injil dan tunduk kepadanya. Ini akan memampukan kita untuk kita tetap bisa berjalan bersama Kristus. Perlengkapan rohani yang keempat, saudara, adalah perisai iman. Ini adalah perlengkapan rohani yang paling utama, ialah perisai iman. Baju zirah melindungi organ-organ penting, namun dengan perisai kita berputar ke segala arah dan melindungi kita. Jadi dengan perisai iman ini menunjukkan bagaimana kita menang di dalam kehidupan kita. Bagaimana pengharapan itu nyata di dalam hidup kita. Dengan perisai iman ini, saudara, itu adalah mengalahkan akan segala-galanya. Karena dengan iman kita kepada Yesus Kristus, dengan iman kita kepada Bapa di sorga, itu akan memenangkan kita di dalam pertempuran. Jadi mari kita gunakan perisai iman, karena kita harus sepenuhnya yakin pada kebenaran seluruh janji Allah. Karena kita tahu sendiri bahwa iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi mari kita gunakan perisai iman yang Tuhan berikan untuk kita. Semua perlengkapan rohani ini seperti ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ini semuanya Allah berikan untuk kita. Untuk apa? Untuk melawan setiap penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah di dunia gelap, di roh-roh jahat. Ini Tuhan berikan untuk kita dan memperlengkapi kita semuanya, saudara. Dan yang kelima adalah ketopong keselamatan. Keselamatan harus menjadi ketopong kita, yakni pengharapan yang tertuju kepada keselamatan. Ketopong melindungi kepala, sehingga bagian-bagian yang penting pada kepala kita ini akan bisa bekerja dengan maksimal. Kita akan semakin fokus, kita akan semakin tenang, membuat kita tenang berpikir, dan ini akan membuat kita akan semakin fokus kepada Yesus Kristus. Jadi dengan ketopong keselamatan ini, perlindungan kepala ini akan membuat pikiran tenang, membuat kita tetap percaya dalam Tuhan. Dan yang terakhir adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau kita melihat bagaimana Yesus Kristus sendiri, saudara, ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, dan Yesus berkata di dalam Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini menunjukkan bagaimana pedang roh itu, yaitu firman Allah, itu harus dinyatakan, saudara. Harus diperkatakan, harus diperdengarkan, harus ditunjukkan. Sehingga iblis itu takut, saudara. Karena biasanya kalau iblis itu dia tidak takut kalau tidak firman Tuhan yang ditunjukkan kepada dia. Jadi dengan pedang roh, yaitu firman Allah, sangat penting dan berguna dari perlengkapan seorang prajurit. Karena dengan firman Allah memiliki manfaat yang besar bagi orang Kristen. Sama seperti Yesus Kristus yang melakukannya. Jadi mari juga kita teladani sikap Yesus Kristus itu sendiri. Dan semua keenam perlengkapan rohani ini tadi, saudara, ada satu kunci yang jangan dilupakan, yaitu dalam segala doa dan permohonan. Di ayat yang ke-14 disebutkan seperti itu. Jadi
Saudara dan teman-teman dan juga pemirsa dan juga Jemaat C3 Church Bali, mari kita belajar bersama-sama berhati kuat di tahun 2021 ini. Dan dengan pembelajaran ini, dengan kita memiliki perlengkapan rohani yang diberikan oleh Allah sendiri kepada kita, keberanian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, perisai yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ketopong keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, pedang roh yaitu firman Allah yang kita bisa pelajari dari Alkitab, kita bisa pelajari dari firman Tuhan, baju jirah yang kita miliki, kasut yang Tuhan berikan dengan kerelaan hati kita untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan ikat pinggang kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita semuanya. Saya yakin dan percaya itu akan memberikan hati kita untuk semakin kuat berdiri kokoh, berdiri teguh untuk melayani bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya mau memotivasi kita semuanya. Ayo saudara, untuk kita belajar bersama, terus kuat di dalam Tuhan, dan teruslah gunakan perlengkapan rohani yang diberikan Tuhan untuk kita. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati kita semuanya. Dan selanjutnya saya akan berdoa untuk saudara dan juga teman-teman dan juga siapapun teman-teman yang saat ini belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Dan jikalau Anda saudara mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat, taruh tangan kanan Anda di dada dan saya akan berdoa untuk Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah yang Tuhan berikan untuk kami. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap pemirsa yang mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang menerima mereka sebagai anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan sebagai Juru Selamat mereka di dalam hidup mereka, dan terima mereka masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Saya juga mau berdoa untuk Anda. Jika Anda memiliki pergumulan doa, mungkin Anda memiliki kesulitan saudara, dan kesulitan apapun itu, saya yakin dan percaya di dalam Yesus Kristus, Tuhan pasti akan memberikan solusi yang terbaik untuk Anda, dan kita akan bersama-sama berdoa dan menutup firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan untuk hamba-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, dan kiranya Roh Kudus Tuhan yang bekerja, berbicara kepada setiap penonton dan pemirsa, dan juga kepada setiap jemaat C3 Bali yang mendengarkan dan juga menonton acara ini. Kasih setia Tuhan Engkau terus nyatakan dalam hidup mereka. Kami memberkati mereka ya Bapa. Kiranya firman yang telah disampaikan jatuh di tanah yang subur, tumbuh dan menghasilkan buah-buah, dan buah-buah tersebut bisa dinikmati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan Tuhan Yesus. Mungkin mereka ada yang sakit Tuhan Yesus. Setiap yang sakit di dalam nama Yesus, Tuhan yang sembuhkan saat ini juga. Kiranya Tuhan yang melepaskan engkau dari segala sakit penyakit, dari kutukan, dari kemiskinan. Tuhan yang akan lepaskan engkau. Dan juga bila ada yang memerlukan pekerjaan Tuhan Yesus, ada dari mereka yang terkena dampak daripada COVID-19, income mereka menurun ya Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati mereka, belas kasihan Tuhan Engkau nyatakan untuk mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin.
Ya, saudara, sejenak kita akan melakukan perjamuan kudus bersama. Mari kita siapkan hati kita, siapkan juga perlengkapan yang diperlukan seperti anggur dan juga roti. Dan jikalau itu tidak ada, saudara bisa menyiapkan sesuai konteks lokal yang saudara miliki. Mari kita siapkan saudara dan mari kita mulai. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita bagaimana perintah Yesus untuk senantiasa mengingat Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan selain itu adalah dengan perjamuan ini memaknai bersatunya tubuh kita dengan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dosa-dosa kita. Mari kita siapkan roti saudara. Saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita angkat roti dan kita mengucap syukur atas simbol daripada tubuh Kristus ini, dan kita akan memakannya, dan kiranya kasih setia Tuhan terus nyata di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Mari kita makan saudara. Mari kita ambil cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara, kita mengucap syukur, dan saya beri waktu untuk beberapa saat untuk kita bisa mengucap syukur atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap keselamatan yang Tuhan berikan untuk kami. Kami akan menerima dan meminum anggur ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara kita minum bersama. Oh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kematian-Mu di kayu salib dan menyelamatkan setiap dosa-dosa kami. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan. Kiranya dengan perjamuan kudus ini mengingatkan kembali bahwa keselamatan yang Tuhan berikan sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sekian saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa bagi gereja Tuhan. Kita akan berdoa buat gembala kita, berdoa buat seluruh jemaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat hari Minggu. Kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami mau tinggikan nama Engkau atas kehidupan kami, atas gerejamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kita Tuhan. Mari Tuhan Kau terus bekerja atas bangsa kami Tuhan. Kau tahu keadaan kami, Kau tahu bangsa kami Tuhan. Kau tahu Indonesia Tuhan membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau tahu bahwa Indonesia membutuhkan campur tangan-Mu Tuhan. Mari Bapa Engkau bekerja atas bangsa Indonesia Tuhan. Engkau tahu saat ini Tuhan begitu banyak bencana terjadi Tuhan di Indonesia Tuhan, khususnya NTT Tuhan. Mari Tuhan Kau terus berkuasa atas kehidupan
bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kau memberkati semua Tuhan anak-anak-Mu yang mengalami bencana ini Tuhan. Mereka penghiburan, mereka kekuatan, mereka kesabaran untuk menghadapi ujian ini Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau juga memberkati Presiden kami Joko Widodo Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau bekerja atas kehidupan Presiden kami Tuhan. Kau terus membimbing dia, memimpin dia, membawa dia lebih lagi Tuhan untuk menjadi pemimpin yang boleh Tuhan mensejahterakan rakyat Indonesia Tuhan, lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang berkuasa atas bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat gembala kami Tuhan, Pastor Giel dan keluarganya, kedua anaknya dan bahkan menantu dan anaknya, cucunya Tuhan Yesus. Bapa, Engkau terus berkuasa atas kehidupan keluarga gembala kami Tuhan Yesus. Berkati kehidupan hamba-Mu Tuhan di Australia Tuhan, berkati kehidupan dia. Apapun jadi kerinduan hamba-Mu, apapun jadi pergumulan hamba-Mu Tuhan, Kau campur tangan. Engkau terus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan, melewati hari-harinya dengan luar biasa bersama dengan Engkau Roh Kudus. Engkau bimbing dia lebih lagi Tuhan. Engkau terus memberikan pewahyuan setiap hari. Berikan roh hikmat-Mu atas kehidupan hamba-Mu Pastor Giel Tuhan. Berikan dia hari-hari yang luar biasa. Jadikan dia berkat bagi orang sekelilingnya Tuhan, orang yang ditemuinya Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati Joshua dan keluarga Jessica juga Tuhan. Kami membawa kehidupan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang mengasihi mereka, Engkau terus menguatkan mereka, Engkau terus membawa mereka semakin mendekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Memberkati juga semua elders, para penatua gereja-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati semua kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan. Apapun mereka kerjakan Tuhan, Engkau Allah campur tangan, Engkau Allah yang membawa mereka Tuhan untuk boleh menjadi pilar gereja-Mu, untuk menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, Kau mengasihi setiap anak-anak-Mu Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan. Engkau tahu kehidupan mereka, Engkau tahu apa menjadi kebutuhan mereka, Engkau tahu apa menjadi pergumulan mereka Tuhan. Kami berdoa bersama-sama Tuhan, biarlah Tuhan di pandemi ini Tuhan mereka boleh terus kuat dan mereka boleh bersandar kepada Engkau, mereka boleh berseru, mereka percaya bahwa Engkau Tuhanlah pertolongan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati Pulau Bali juga Tuhan. Kami terus mengangkat Pulau Bali ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kasih-Mu atas Pulau Bali Tuhan, kuasa-Mu melimpah Tuhan, kebaikan-Mu atas Pulau Bali. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur kami boleh beribadah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Wow, that was a wonderful time. God's presence. I just love the worship and just being in His presence. Love the Word of God and just feel so encouraged and built up. And it's really hard times, still hard times at the moment, but just having that half an hour, 20 minutes worshiping God, spending time in His presence really makes a difference. And so I want to encourage you to keep having those times of worship. Also, just reflect on the Word of God this week. I hope you've written it down. And don't forget, stand strong. That's our theme. That's our vision for this year that God's given us, to stand strong. So just keep standing strong. Whatever the enemy tries to throw at you, whatever happens ahead of you, just know that Jesus is by your side and we are with you as well. So just stand strong, stay strong. Have a great week, and I'm just going to close in prayer. Let's pray. Thank you, Jesus. Lord, I just pray for everyone that they can stand strong this week. They can stand in you, Lord God, and we know that you are with us, that you're holding our hands. And so, Lord, we just thank you, we praise you, and we honour you today, Lord. And Father, we just pray for everyone that's having struggles, everyone that's got trials and temptations, that you would be with them. And Satan, we bind and we break every stronghold over people's lives, every sickness, illness, disease and temptation. We break its power right now in Jesus' name, and we declare healing and freedom right now, forgiveness right now in Jesus' name. Father, we just pray that you'd touch lives, set them free, bring healing, bring freshness, bring life, bring encouragement, set their hearts on fire for you, Jesus. Give them a great week, we pray in Jesus' name. Amen. Have a great week, guys.